kasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Yang sukacita katakan haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami siap Tuhan menyanyikan pujian Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Biar Engkau hadir Tuhan di setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Haleluya. Kami datang membawa setiap pujian kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita nyanyikan setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Woo! Mari sama-sama kita nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Raja segala raja. Mari sama-sama kita nyatakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Hey, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami, amin. Sebab Tuhan Yesus sumber kekuatan buat setiap kita, amin. Mari sama-sama saudara-saudara kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita. Woo! Sebab Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Sama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami, Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Say, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Biar kasih-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah hebat kami, Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu, Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami, Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, Raja segala raja, Bapa segala Bapa. Kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama-sama katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau Allah kami Tuhan yang selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biar kami merenungkan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, yang boleh terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Kami mengasihi Engkau
Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama lebih lagi kita nyatakan. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat hari Minggu yang indah ini, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua yang memiliki kerinduan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih, berkati, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa dalam beberapa minggu ini kita akan belajar kisah iman dari bapak-bapak leluhur kita yang kehidupannya begitu luar biasa. Yang kalau di minggu lalu kita belajar dari kisah iman seorang Henokh, yang karena mendapatkan wahyu dari Tuhan mengenai kesudahan dunia dan tandanya adalah anaknya sendiri, yaitu Metusalah. Maka pada minggu ini kita akan belajar secara khusus kisah kehidupan orang beriman yang bernama Metusalah itu. Kita harus ingat bahwa menjadi orang benar di zaman yang jahat itu sangat sulit.
Karena begitu banyak tantangan dari lingkungan dan lebih lagi justru dari keluarga, ya, dari lingkungan yang lebih dekat, dan pastinya banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pada masa itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Bila minggu lalu kita sudah belajar sekilas mengenai Metusalah yang memiliki arti adalah when he is dead, Metusalah, it shall be sent, ya, IG the deluge, yang artinya ketika dia, yaitu Metusalah mati, ya, akan datang, akan dikirim, ya, yaitu air bah. Dan pada minggu ini kita belajar mengenai Metusalah lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat OBCC dimanapun berada. Metusalah lahir pada tahun 687 sesudah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Dan Adam masih hidup sampai tahun 930 sesudah kejatuhannya. Artinya apa? Artinya bahwa Metusalah masih bertemu, masih berkomunikasi, dan pastilah mendapat bimbingan dari Adam, ya, sebagai secara langsung, ya, sebagai leluhurnya. Adam sebagai leluhurnya itu berkomunikasi pasti secara langsung. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita belajar secara mandiri, ya, kita dapat mengetahui mengenai usia Adam, begitu juga usia Henoh, ya, Metusalah, bahkan sampai dengan Nuh. Dan itu dapat dihitung secara manual oleh kita sendiri. Di Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32, semua usia mereka tertulis dengan jelas dan lengkap ada di sana. Nah, perlu diingat bahwa ketika Adam masih hidup, pastilah ia merasakan perasaan penyesalan yang mendalam. Kenapa? Karena ia merasa bahwa manusia sengsara karena kesalahannya. Dan juga Hawa yang tidak mentaati Allah di Taman Eden ketika itu. Dan karena itulah ketika Henoh yang mendapatkan pewahyuan dari Allah melalui anaknya yaitu Metusalah mengenai peringatan dunia yang akan dimusnahkan, pastilah Adam juga turut mengawal Metusalah. Kenapa? Agar Metusalah menjadi pribadi yang takut akan Allah, menjadi pribadi yang terus setia pada Allah, dan menjadi pembawa pesan dari Allah. Karena hidupnya adalah tanda kesudahan hidup atau kesudahan dunia pada masa itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita baca di Kejadian 5 ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Ayat 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lameh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, ayat 27 katakan, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Nah, kalau kita perhatikan, khususnya di Kejadian 5 ayat 27 tadi, dikatakan bahwa umur Metusalah adalah 969 tahun. Dan di antara para leluhurnya, bahkan dibandingkan dengan umur Adam, umur Metusalah adalah yang terpanjang dalam sejarah manusia. Tidak ada satupun manusia yang usianya melebihi usia Metusalah ini. Dan usia yang panjang ini harusnya memiliki arti yang penting. Ya, artinya ada satu arti yang penting bagi manusia di kehidupan masa itu. Yaitu apa? Yaitu Allah bermaksud untuk terus memberikan peringatan kepada manusia di masa itu melalui kehidupan Metusalah. Agar apa? Agar mereka bertobat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Ingat bahwa karena nama Metusalah adalah ketika dia, yaitu Metusalah, mati, maka air bah itu akan dikirim. Maka melalui pembahasan ini kita juga akan membuktikan apakah benar bahwa ketika Metusalah mati, maka air bah itu datang. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika Metusalah lahir, ia adalah tanda. Ya, perhatikan. Ketika Metusalah lahir, ia adalah tanda dari Allah untuk umat manusia pada zaman itu. Tentu saja Metusalah harusnya diberitahu sejak anak-anak, sejak kecil oleh ayahnya, yaitu Henoh.
Dan seluruh bapak-bapak leluhur daripada Metusalah ini juga pasti akan memberitahukan. Kenapa? Karena anak ini adalah tanda kengerian. Kengerian oleh Allah karena dunia yang rusak dan jahat ini akan dihukum. Dan ketika Metusalah menyadari bahwa dirinya adalah tanda dari Allah, maka ia pastilah akan berusaha memperingatkan umat manusia agar tidak binasa. Ia akan pergi kemanapun dan dimanapun dan terus mengumandangkan peringatan dari Allah ini. Ya, saudara bayangkan, kalau saudara sebagai Metusalah saat itu, saudara tahu bahwa saudara adalah tanda, maka apa yang akan kita lakukan? Tentu akan sama seperti yang dilakukan oleh Metusalah. Yaitu apa? Mengumandangkan peringatan dari Tuhan. Bisa saudara bayangkan, kalau ia pergi dari satu kota ke kota lain, dan berkata bahwa Allah akan menghancurkan bumi ini, dan akulah tandanya. Dan ketika aku mati kelak, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Saya yakin semua yang mendengar saat itu, semuanya pasti akan tidak percaya. Dan ini yang dialami oleh Metusalah. Tentu sangat sulit untuk percaya sebuah perkataan bahwa aku ini tanda dari Allah. Ketika aku mati, maka dunia akan dimusnahkan oleh Allah. Bisa bayangkan? Hal ini pasti menjadi bahan tertawaan dan juga cemoohan bagi orang-orang di masa itu. Bapak ibu saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, dapat kita bayangkan bahwa dari semua orang yang hidup di masa itu, tidak ada satupun yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Metusalah. Sama sekali, tidak ada satu manusia pun yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Metusalah. Namun sekalipun demikian, pastilah Metusalah tidak berhenti untuk menyampaikan peringatan ini. Mungkin juga Metusalah mengalami yang namanya frustasi. Kenapa? Karena tidak ada satu pun manusia yang bertobat dari apa yang disampaikannya. Apakah buktinya? Kalau tidak ada satupun yang bertobat ketika Metusalah memberikan peringatan kepada orang-orang di masa itu. Sekalipun tidak ada bukti secara langsung, namun kita dapat asumsikan bahwa bila ada orang-orang yang bertobat di masa Metusalah hingga Nuh, maka pastilah mereka juga akan masuk ke bahtera Nuh. Katakan amin. Namun sayangnya, tidak ada satu keluarga pun yang masuk ke dalam bahtera kecuali keluarga Nuh. Artinya apa? Artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bertobat, sekalipun Metusalah yang membawa pesan Allah menyampaikan peringatan ini kepada mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bahkan kalau kita membaca lebih teliti lagi, saudara-saudara seayah dan seibu dengan Nuh, yaitu saudara kandungnya pun tidak ada yang masuk ke bahtera itu. Karena itulah firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 5 dan 11 telah mengatakan bahwa kehidupan di masa itu sudah rusak dan jahat secara moral. Dan juga bumi itu, yaitu alamnya sudah rusak karena manusia telah merusaknya. Bapak ibu saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, jadi karena Metusalah adalah tanda dari Allah untuk manusia lain pada zaman itu, dan tidak ada yang percaya dengan kisahnya, namun ia terus memberitakan peringatan Allah ini kepada manusia lain. Ingat bahwa Metusalah adalah pesan yang hidup, yang memiliki misi untuk memberi peringatan kepada manusia di masa itu. Dan Allah juga memberikan usia yang sangat panjang, melebihi manusia manapun sepanjang sejarah, karena Allah memiliki maksud agar manusia diberi peringatan dan bertobat. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, setelah kita belajar mengenai kehidupan Metusalah dan misinya bagi dunia ini, sekarang kita akan lihat apakah benar dan tepat bahwa kematian Metusalah adalah kesudahan bagi dunia ini pada masa itu. Seperti yang tadi telah saya katakan bahwa usia manusia mulai dari Adam hingga Nuh dapat dihitung secara manual oleh kita sendiri dengan dasar di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 5 yang ditulis secara lengkap dan runtut. Ya, kita mulai dari Metusalah lahir pada tahun 687 sesudah kejatuhan Adam ke dalam dosa, dan ditambah umurnya sebanyak 969 tahun.
Ya, maka Metusalah itu mati pada tahun 1656. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide PPT yang ada di sini. Maka kita buktikan ya, kita buktikan. Metusalah lahir pada tahun 687 sesudah kejatuhan Adam. Dan setelah ia berumur 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Dan setelah memperanakan Lameh, Metusalah masih memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dan ia mati di usia 969 tahun. Itu ada dalam Kejadian 5 ayat 25 sampai 27. Lameh lahir pada tahun 874 setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Nah, penghitungannya didapatkan dari ini. Tahun Metusalah lahir, yaitu 687, ya. Kemudian ditambah usia Metusalah ketika melahirkan Lameh, yaitu 187, dan secara sederhana tinggal dijumlahkan saja, ya. Artinya dihasilkan angka 874 sesudah kejatuhan Adam. Dan perhatikan, dan tahun 874 kelahiran Lameh ini, setelah ia berusia 182 tahun, ia memperanakan Nuh dan anak-anaknya yang lain. Kejadian 5 ayat 28 menyatakan itu. Maka berarti Nuh lahir pada tahun 1056 setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Dan karena Nuh lahir pada tahun 1056, maka kita mendapatkan penghitungan kapan ketika air bah itu datang. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di dalam Kejadian 7 ayat 6 mencatat bahwa Nuh berusia 600 tahun ketika air bah datang. Maka kita akan dapatkan pada tahun berapakah air bah itu datang? Karena Nuh lahir pada tahun 1056 sesudah kejatuhan Adam, maka ditambah usia Nuh 600 tahun saat air bah datang, maka kita dapatkan penghitungan air bah datang sebagai berikut. Yaitu 1056 ditambah 600 menjadi 1656. Jadi pada tahun 1656 sesudah kejatuhan Adam ke dalam dosa, air bah datang. Bapak Ibu Saudaraku, ingat ya bahwa usia Metusalah di atas tadi telah saya sebutkan bahwa ia lahir di tahun 687 sesudah kejatuhan Adam dan ditambah usia 969. Maka didapatkan 1656. Jadi pada tahun 1656 Metusalah mati. Dan tahun itu juga tepat tahun datangnya air bah. Wow. Sungguh luar biasa Alkitab dengan tepat mencatatkan ini. Apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran kisah iman Metusalah? Yang pertama adalah kalau Metusalah memiliki misi untuk memberitakan Injil pada dalam masa kehidupan yang sangat panjang itu, maka kita juga harus memiliki misi yang sama, yaitu terus memberitakan Injil keselamatan sepanjang hidup kita, sepanjang Tuhan mempercayakan hidup kepada kita. Yang kedua, sekalipun Metusalah memberikan peringatan dari Allah, namun tidak ada satu manusia pun yang bertobat, kita juga tidak boleh lelah. Kita juga tidak boleh berhenti untuk terus menginjil, sekalipun tidak ada yang bertobat. Sekalipun belum ada yang bertobat. Ingat bahwa karena menginjil itu perintah Allah, dan yang mempertobatkan seseorang bukanlah diri kita, tapi Allah sendiri. Lakukan bagian kita, terus menginjil. Yang ketiga, bila usia panjang Metusalah dipakai dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan peringatan kepada manusia di masa itu, maka hari ini kita juga harus memakai semua kesempatan yang ada untuk menyampaikan yang namanya berita Injil. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan begini. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya berharap kita semua dapat mengambil pelajaran dari Metusalah. Untuk apa? Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Alkitab menyatakan dengan tepat
secara runtut luar biasa dicatatkan bahwa apa yang menjadi janjimu itu pasti digenapi. Kami belajar Tuhan untuk memiliki iman yang sama seperti Metusalah, untuk tetap memiliki misi memberitakan Injil di masa kehidupannya Metusalah yang begitu panjang. Maka kami juga di dalam masa kehidupan kami mau terus memberitakan Injil keselamatan. Kami mau memberikan peringatan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang belum bertobat. Dan Tuhan, kami hanya melakukan bagian kami karena kami percaya yang mempertobatkan seseorang bukanlah diri kami, melainkan Engkau sendiri. Dan yang satu hal yang kami mau terus bawa dalam kehidupan kami, bahwa dalam segala hal, baik tidak baiknya waktu, kami terus menyatakan apa yang salah. Kami terus menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Karena itu, saudara-saudara jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan kita percaya bahwa kita sudah menerima berkatnya dan itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang kita kasihi. Jangan berhenti untuk terus mencintai Tuhan. Berhentilah untuk menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.